warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu Ibu Manjasari MSI dan teman-teman sekalian. Saya perkenalkan anggota kelompok 9, yaitu Ajija Anissa sebagai pembuat PowerPoint. Perkenalkan, saya Ajija Anissa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen, kelas D semester 1. Devi Ripani, saya sendiri sebagai pembuat video. Perkenalkan, nama saya Devi Ripani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen, kelas D semester 1. Indriani Pasaribu sebagai pembuat makalah. Perkenalkan, nama saya Indriani Pasaribu, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen, kelas D semester 1. Dan Hasbi Abdillah Nugraha sebagai pelengkap makalah. Perkenalkan, nama saya Hasbi Abdillah Nugraha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen, kelas 1D semester 1. Dan judul presentasi Uang dan Kebijakan Moneter Islam. Definisi uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan alat tukar. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang memiliki makna yang lebih luas. Uang dan jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya juga sebagai alat pembayaran utang. Usaha pengendalian keadaan ekonomi di suatu negara disebut dengan kebijakan moneter. Hal utamanya adalah mengatur kestabilan uang dan jumlah uang yang beredar di tanah air masing-masing negara. Oleh karena itu, kebijakan moneter sangat identik dengan uang. Fungsi uang. 1. Alat tukar. Uang dapat digunakan sebagai alat tukar apabila tidak ada uang transaksi, hanya dilakukan dengan cara barter. 2. Alat penyimpanan nilai. Dengan menggunakan uang, maka aktivitas ekonomi seperti pengeluaran untuk konsumsi, pembayaran, dan pinjaman dapat dilakukan pada masa-masa tertentu. 3. Satuan hitung atau alat pengukur nilai. Nilai satuan barang dinyatakan dengan harga atau price yang mencerminkan nilai barang yang dapat diperbandingkan dengan barang lainnya. 4. Ukuran standar untuk pembayaran yang tertunda. Dengan uang, maka pemberian pinjaman dan pelunasannya dapat dilakukan pada waktu yang tidak sama. Jenis-jenis uang. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam yang dicetak atau dibuat dan diedarkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Uang giral, uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa cek, giro, deposito. Uang giral sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat pembayaran. Uang kuasi, dana pihak ketiga atau DPK yang terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan atau rupiah dan falas, serta simpanan giro, valuta asing. Uang dalam perspektif Islam. Dalam konsep Islam, uang adalah flow concept. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Uang adalah barang publik, milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Maksudnya adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Konsep time value of money versus economic value of time. Konsep dasar time value of money. Konsep ini menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitasnya untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang. Konsep economic value of time. Dalam teori ekonomi Islam diakui bahwa manusia tidak bebas melakukan apa saja kebutuhan yang diinginkan karena manusia dibatasi oleh hukum atau syariat dan nilai-nilai yang diyakininya atau akidah dan akhlak.
Perbandingan konsep time value of money dengan economic value of time. Hal utama yang membedakan antara kedua konsep tersebut adalah konsep time value of money, dasar perhitungan pada kontra adalah berdasarkan bunga. Konsep economic value of time adalah nisbah. Peranan uang dalam kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang di dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama, manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Tujuan kebijakan moneter dalam perspektif Islam. 1. Untuk menegakkan Islam di setiap aspek kehidupan masyarakat di dalam negara dan menyebarkan syariah Islam di dunia, serta mempertahankan negara dan rakyat dari serangan musuh. 2. Membantu tercapainya tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berperan penting dalam tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi rakyat. Instrumen kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen konvensional dan syariah adalah prinsip syariah tidak memperbolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya. Instrumen moneter keuangan syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlying-nya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.